Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Nastamir wa al-an fi salatil kusuf wal khusyuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala, faslun fi sholatil kusufi wal khusyuf. Salat gerhana matahari ataupun bulan. Wasolatul kusufi lisyamsi, salat gerhana matahari, wasolatul khusyufi lil qamar atau salat gerhana bulan. Kulun min huma, setiap dari itu sunnatun muakkadah, hukumnya sunnah yang ditekankan karena dianjurkan untuk berjamaah. Begitu juga salat id, dia sunnah muakkadah karena dianjurkan untuk berjamaah. Fa in fatat hadhihi shalah, kalau seandainya ketinggalan salat ini, lam tuqda, tidak perlu diqadha. Ai lam yushra' qadha'uha, tidak diwajibkan untuk diqadha. Karena juga gerhananya juga sudah habis. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamar raka'ataini. Salat gerhana matahari dan bulan itu 2 rakaat. Yuhramu biniyati sholatil kusuf. Ya. Takbiratul ihram dengan niat sholat kusuf, ya, sholat sunnah kusuf atau gerhana. Tsumma ba'dal iftitah wa ta'awud, kemudian setelah iftitah dan ta'awud, tentunya ini sunnah, yaqra'ul fatihata wa yarka'u, dia wajib membaca al-fatihah dan ruku'. Nah, ini yang beda. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian setelah ruku' dia naik lagi minar ruku', mengangkat kepalanya dari ruku', berdiri lurus lagi. Tsumma ya'tadilu, kemudian dia berdiri lurus. Tsumma yaqra'ul fatihata tsaniyan, kemudian dia membaca al-fatihah lagi. Jadi dalam satu rakaat ada 2 ruku' dan 2 al-fatihah, ya, dalam satu rakaat. Tsumma yarka'u tsaniyan, kemudian dia ruku' untuk kedua kalinya. Akhafu, lebih ringan, ya, lebih ringan, lebih sebentar. Minalladzi qablahu, daripada yang sebelumnya atau rukuk pertama. Summa ya'tadilu tsaniyan, kemudian baru i'tidal. Summa yasjudu sajdataini, kemudian dia setelah itu baru sujud 2 kali. Nah, jadi rukuk kedua, kemudian i'tidal, baru setelah itu sujud. Tentunya di rukuk, di berdiri yang pertama dan kedua di rakaat pertama ini itu semuanya ada al-fatihah dan surat. Ya, ada al-fatihah dan suratnya, ya. Dan suratnya dianjurkan yang panjang, ya, kalau gerhana yang panjang. Dan berdiri yang kedua di rakaat pertama itu suratnya atau ayatnya lebih sedikit daripada yang berdiri pertama tadi di rakaat pertama. Ya. Summa yasjudu sajdataini bituma'ninati fi kulli, dengan tuma'ninah di setiapnya. Summa yusolli rakaatan tsaniyah, kemudian sholat di rakaat kedua biqiyamaini, dengan 2 kali berdiri, wa qira'ataini, dan dengan 2 kali membaca al-fatihah dan ayat atau surat.
Wa ruku'aini dan 2 rukuk seperti di rakaat pertama tadi. Wa tidalaini wa sujudaini dan 2 kali iktidal dan 2 kali sujud. Ya, 2 kali iktidal karena rukuknya juga 2 kali. Wa hadhihi makna qauluhu, ini adalah makna dari perkataan mu'alif fi kulli rok'atin minhuma, di setiap rokaat dari sholat gerhana matahari dan bulan, qiyamani ada 2 kali berdiri, yutilul qira'ata fihima dan membaca ayat-ayat yang banyak atau yang panjang, kama sayati, seperti yang akan dijelaskan nanti. Maka kita dihitung atau dibilang ketinggalan 1 rokaat di sholat gerhana itu kapan? Dikatakan kamu ketinggalan 1 rokaat kapan? Di rukuk pertama atau rukuk kedua di rokaat pertama? Rukuk kedua. Ya, kalau kita masih mengikuti, ya masih mengikuti berdiri yang kedua di rokaat pertama, paham? Itu masih dapat 1 rokaat, paham? Jadi nanti ketika dia sujud, kita ikut sujud saja, walaupun baru sekali berdiri di rokaat pertama, paham? Nah. Kemudian wa fi kulli rakaatin ruku'ani, setiap 1 rakaat ada 2 rukuk, berarti rukuk kedua ini baru dihitung 1 rakaat. Wa yutilu at-tasbiha fihima, dan dianjurkan untuk memperbanyak bacaan tasbih fihima di 2 rukuk tersebut, duna sujud, tapi sujudnya enggak usah, maksudnya fala yutawiluhu, maka tidak perlu memanjangkan tasbih atau bacaan sujud. Memanjangkan di sini maksudnya diperbanyak bacanya, tasbihnya diperbanyak. Wa hadza ahadul wajhaini, ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain gimana? Lakin as-shahih, tapi yang lebih sahih, annahu yutawiluhu nahwa ruku' alladzi qablahu. Yang benar apa? Yang lebih sahih, dia juga memperpanjang bacaan sujud nahwa ruku'i, seperti halnya ruku' alladzi qablahu yang sebelumnya. Ya, jadi sama, dipanjangkan. Wa yahtubul imamu ba'daha, dan imam berkhutbah setelahnya, ba'dahuma, setelah melakukan 2 rakaat tadi, setelah melakukan sholat gerhana matahari atau bulan, ai ba'da sholatil kusufi wal khusuf, khutbataini, dengan 2 kali khutbah, ka khutbatail jum'ah, seperti halnya 2 khutbah Jumat. Berarti kalau 2 ini harus dipisah dengan duduk, seperti halnya khutbah Jumat. Ka khutbatil jum'ah fil arkan wa syurut, dalam hal rukun dan syaratnya. Jadi harus suci juga, ya, tidak boleh berhadas dan lain sebagainya. Wa yahussu nasa fil khutbataini, dan di dalam 2 khutbah gerhana ini, yahussu nasa, si khotib dianjurkan untuk memotivasi jamaah ala taubah, untuk bertobat minadzunub, dari dosa-dosanya. Wa ala fi'lil khairi min shadaqatin, dan untuk memotivasi juga untuk melakukan hal yang baik seperti sedekah. Wa aitqin, atau membebaskan budak, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Karena gerhana itu terjadi bukan hanya karena kejadian alam saja, tapi karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya, ingin menakut-nakuti kita, karena itu kejadian yang tidak wajar. Makanya dianjurkan untuk sholat. Wa yusiru bil qiraah, dan bacanya itu sir, ya, tanpa suara atau tidak dikeraskan, fi kusufi syamsi, di gerhana matahari, karena dia di siang hari. Ada yang pernah ikut sholat gerhana matahari pakai suara kan, atau enggak?
gerhana matahari pakai suara ya. Karena ini tidak wajib, mau pakai suara juga nggak apa-apa atau enggak juga nggak apa-apa. Wa yajharu bil qira'ah fi khusufil qamar. Tapi kalau gerhana bulan menggunakan suara ya karena sholat malam. Tapi kalau dia pakai suara di gerhana matahari ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wa tafutu sholata kusufi syamsi, dikatakan sudah ketinggalan atau sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat gerhana matahari bilinjila ilil munkashif wa bi ghurubiha kasifah. Pertama dengan bil injila ilil munkashif, yang menutupi matahari itu sudah bergeser. Gimana gerhana matahari itu gimana urutannya? Apa dulu baru apa? Gerhana matahari urutannya apa? Yang di tengah apa? Di tengah apa? Bulan. Di tengah bulan. Jadi bulan menutupi matahari, cahaya matahari. Kalau gerhana bulan yang di tengah apa? Bumi. Ya. Di tengah bumi. Paham? Ya. Maka itu sudah geser. Nah, maka itu sudah selesai. Dan gerhana matahari lebih cepat daripada gerhana bulan. Ya. Atau wabi guru biha kasifah, atau mataharinya sudah tenggelam. Di daerah kita matahari sudah tenggelam. Tapi di daerah lain baru mulai, contohnya di negara lain baru mulai. Maka kita yang di sini yang karena sudah tenggelam, walaupun di negara lain baru mulai gerhana matahari, ya kita nggak usah, gitu. Karena itu bagi yang melihat gerhana sholatnya. Wa tafutu sholata khusufil qamar bil injila, ini juga sama. Dikatakan sudah ketinggalan sholat gerhana bulan itu ketika bil injila, ketika yang nutupi itu sudah bergeser. Wa tulu isyamsi, atau ketika matahari sudah terbit. La bituluil fajr, bukan karena terbitnya fajar. Fajar belum cukup, harus terbit matahari. Matahari sudah sangat kelihatan, nah, baru itu sudah nggak bisa dibilang gerhana bulan karena matahari sudah terbit. Wala bi ghurubihi khashifan, dan juga tidak karena bulannya sudah tenggelam. Ya, jadi berakhir karena terbit matahari, bukan karena bulan yang tenggelam. Fala tafutu shalah, kalau dengan itu maka masih belum dilarang sholat atau belum ketinggalan sholat gerhana bulan. Ini sholat gerhana. Soal? Paham ya? Caranya paham ya? Cara sholatnya? Oke, lanjut. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Sholat istisqa minta hujan. Ai talabus suqya minallahi ta'ala, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul istisqa'i masnunatun, sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Li mukimin, bagi yang mukim, wa musafir, atau yang sedang safar, indal hajah, ketika ada kebutuhan. Apa itu? Min inqita'i ghaits, karena berhentinya musim hujan, berhentinya hujan. Au ainin ma, atau karena kekeringan. Ya, jadi sumber airnya juga kering. Wa nahu dzalik, atau yang lainnya. Ya, entah itu karena sumber airnya kering atau karena pas musim hujan nggak turun hujan sama sekali. Wa nahu dzalik, atau yang lain. Wa tu'adu sholatul istisqa'i tsaniyan, dan diperbolehkan mengulang-ulangi sholat istisqa tsaniyan, untuk kedua kalinya. Wa aktsara, atau lebih, min dzalika in lam yusqau,
kalau belum diturunkan hujan juga. Hatta yaskiyahumullahu, sampai Allah menurunkan hujan. Jadi tidak hanya sekali ya. Boleh berkali-kali, setiap hari juga boleh, sampai hujan turun juga apa-apa. Maka karena ini modelnya itu kita sedang butuh, maka biar kelihatan butuh harus ada syaratnya. Paham? Apa syaratnya? Faya'muruhum nadaban al-imamu, maka imam, entah itu imam sholat atau penguasa di negara tersebut, pemegang kekuasaan negara tersebut, atau seorang imam, memerintahkan, walaupun hukumnya ini nadbun ya, sunnah. Imam itu memerintahkan masyarakatnya bitaubah, untuk bertaubat sebelum sholat ya. Sebelum sholat, contohnya minggu depan kita mau melaksanakan sholat istisqa, maka silahkan untuk memperbanyak taubat hari ini sampai besok kita mulai gitu. Sampai minggu depan contohnya. Wa yalzamuhum imtithala amrih, dan si imam juga memotivasi atau mengharuskan masyarakatnya untuk melaksanakan perintah Allah ya, karena terputusnya hujan di musim hujan itu juga menandakan masyarakatnya banyak dosa. Kama afta bihi an-Nawawi, seperti halnya yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Wa taubatu minal dunubi wajibatun, taubat dari dosa itu wajib. Amarul imamu biha aula, entah imam itu memerintahkan kita atau tidak, jadi nggak usah nunggu nggak turun hujan, ya sudah, yang namanya taubat itu ya wajib. Wasodaqoh, selain tobat juga imam memerintahkan masyarakatnya untuk memperbanyak sedekah. Wal khuruju minal madzalim, ya, dan agar berhenti dari kezaliman. Lil ibad, dalam menzalimi hamba-hambanya. Menzalimi sesama gitu. Menzalimi hamba Allah atau menzalimi sesama. Wa musolahatil a'da, dan berdamai dengan musuh-musuhnya. Wasiyam salatatu ayyam, dan puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini ya 3 hari sebelum sholat. 3 hari sebelum sholat dan berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Qabla mi'adil khuruj, 3 hari sebelum keluar untuk sholat. Fayakunu bihi, maka dengan waktu sholatnya arba'atun, menjadi 4 hari. Jadi 4 hari itu sama hari hanya pas sholat juga dalam keadaan puasa, agar tadi kita benar-benar terlihat sangat butuh dengan air itu, dengan hujan itu. Beda dengan apa? Beda dengan pas Id. Id kan nggak boleh puasa dan keluar dengan pakaian yang bagus, walaupun nggak baru nggak apa, yang penting menurut dia bagus. Jadi beda, berbeda terbalik dengan sholat Id. Kalau ini harus menunjukkan kita ini butuh dengan puasa dan lain sebagainya. Sumayah ruju bihim fil yaumir rabi, kemudian imam tadi keluar bersama masyarakatnya fil yaumir rabi, di hari keempat tadi, setelah puasa 3 hari, hari keempatnya itu baru keluar. Siaman, dalam keadaan puasa, ghaira mutatayyibin, tidak dalam keadaan wangi. Jadi malah jangan pakai parfum, nggak usah mandi dulu, nggak apa-apa. Wala mutazayyinin, nggak usah berdandan, pakai baju yang seadanya, jangan yang bagus-bagus, yang penting menutup aurat dan suci. Bal yakhrujuna, bahkan pas keluar itu apa? Mereka fi thiyabin badilah, dengan pakaian yang seadanya. Ya. Pakai baju kerja lah istilahnya. Wa bi muwahhadil maksurah wa dil mu'jamah sakinah wa hiya. Artinya apa badilah?
ma laisa min siyabil mihnah waqtul amal. Ma yalbasu apa? Ma yalbasu min siyabil mihnah waqtul amal. Pakaian yang digunakan ketika kita kerja. Ketika bersih-bersih, ketika nyuci pakai apa? Nah itu. Yang penting suci, tidak najis dan menutup aurat. Wastikanah, dan keluar dalam keadaan istikanah, ai khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Ya, bukan hura-hura. Jadi khusyuk dalam keadaan ya jangan menunjukkan rasa senang. Wa tadarru ay khudu'un wa tadallul, penuh penyesalan, ya. Wa yahrujuna ma'ahum asyibyanu, yang maka si imam keluar bersama masyarakatnya, begitu juga bersama asibyan, anak-anak kecilnya. Anak-anak kecil diajak. Wa syuyuh, yang sudah sepuh juga diajak. Wal ajais, yang sudah jompo-jompo, yang sudah tua renta diajak juga. Wal bahaim, bahkan juga hewan-hewan ternak diajak untuk keluar. Biar apa? Bukan diajak sholat, biar nanti ketika turun hujan itu mereka langsung kena dengan hujan itu. Karena itu bukti Allah menjawab doa mereka, dan hujan itu adalah, kenapa hujan itu berkah? Karena itu ciptaan baru dari Allah, bukan ciptaan lama, paham nggak? Kalau alam semesta ini kan ciptaan lama, dari dulu sudah ada. Kalau hujan ini ciptaan baru, setiap hujan Allah menciptakan hal yang baru, yaitu hujan. Wa yusolli bihim al-imamu wa naibuhu, dan imam atau ini ya penguasa lah atau pemimpin negara itu menjadi imam, au naibu, atau wakilnya. Tapi ya kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa. Rakaataini, 2 rakaat, ka sholatil aidaini, seperti sholat id. Ya, fi kaifiyatihi ma min iftitah. Caranya juga sama, dari iftitah wa ta'awud wa takbir sab'an fi rakaat ula, rakaat pertama juga 7, wa khamsan fi rakaat asani, rakaat kedua 5 kali takbir, yarfa'u yadai, mengangkat kedua tangannya. Nah, tapi yang beda di khutbahnya. Kalau caranya sama, bedanya di khutbahnya. Sumayah tubuh nadaban, kemudian dianjurkan, disunahkan khutbah. Khutbataini ka khutbatai idaini, 2 kali khutbah seperti khutbah id. Fil arkan wa wairiha, lakin, nah ini yang beda, tapi yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini, khutbahnya dibuka dengan beristighfar kepada Allah, badala takbir, sebagai ganti takbir. Kalau khutbah id kan takbir, ya, karena itu sebagai rasa syukur dan syiar, makanya takbir. Tapi kalau ini istighfar sebagai tanda minta ampunan, ya, karena banyak dosa. Badala takbiri awalahuma fi khutbati idain, fayaftatihul khutbata al-ula, maka si khotib membuka khutbah pertama bil istighfari tis'an, dengan istighfar 9 kali. Wal khutbah asaniyah bil istighfar sab'an, khutbah kedua istighfar 7 kali. Wasiqatul istighfar, dan lafaz istighfarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini dilafadzkan 9 kali di khutbah pertama setelah salam. Wa taqulul khutbatani, yang pernah ikut istisqa gimana? Daerah mana itu? Di sini? Di Gunawan namanya? Dekat apa? Dekat gunung apa? Hah? Itu pernah nggak hujan? Pernah. Oh, ya. Setelah itu hujan langsung. Sekali sholat. Musim hujan kayak itu? Musim hujan apa musim kemarau?
memang nggak turun. Tapi kalau pas musim panas nggak turun itu kan wajar itu loh maksudnya, paham nggak? Nah, jadi ya jangan kemudian istisqa juga karena memang musim panas. Maksudnya ini udah musim hujan kok nggak turun-turun gitu. Nah itu baru istisqa, dianjurkan istisqa. Kemudian wasiqatul istighfar astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwa wa taqul khutbatani ba'dahuma rakaataini dan dua khutbahnya dua khutbah tadi didirikan ba'dahuma setelah 2 rakaat atau setelah sholat. Wa yahulul khatibu ridaahu. Nah, si khatib itu membalik sorbannya. Gimana maksudnya membalik? Ini contohnya. Pas bawa tisu. Misalnya sorban, ya. Yahulul khatib tadi wa taqulul khutbatani ba'dahuma ay rak'ataini wa yuhawilu al khatibu ridaahu, si khatib membalik sorbannya. Gimana? Fayaj'alu yamina wa yasarahu, yang kanan diubah ke kiri, jadi gini. Paham? Terus wa a'lahu asfalahu, yang tadi di atas di bawah. Berarti kalau digabung gimana? Gini. Paham? Kanan ke kiri, bawah ke atas. Jadi kan kalau gini kan kanan kiri doang. Kalau digabung berarti seperti ini. Nah. Ya kan? Wa yuhawilu an-nasa ardiyatahum, kemudian jamaah juga mengikuti itu misla tahwilul khatib, seperti yang dilakukan oleh si khatib. Kenapa? Yaitu sebagai simbol agar Allah itu membalikkan keadaan yang tadinya itu musim hujan nggak turun hujan akan turun hujan. Itu simbol. Wa yuksiru minad doa, memperbanyak doa sirron wa jahron, secara sir atau secara jahar. Fahaisu asarro al khatibu asarrol qaumu bidu'a. Ketika si khatib itu memelankan suaranya ketika berdoa, maka jamaahnya juga memelankan. Wahai sujaharo amanu ala du'ahi. Kalau seandainya si khatib mengeraskan suaranya ketika doa, maka jamaahnya mengamini. Wa yuksirul khatibu minal istighfar, memperbanyak istighfar si khatib. Wa yaqra'u qaulahu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara. Nah, jadi sering membaca ini pas doa. Ini karena ini cocok ayatnya. Wa fi ba'di nuskhil matan ziyadah wa hiya, ada tambahan. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadin wa la ghuraqin. Intinya paragraf ini, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang rahmat, bukan hujan yang azab sehingga menimbulkan banjir, kerusakan dan lain sebagainya. Ya. Maka di hadis Nabi itu ketika Nabi sholat Jumat, ketika khutbah Jumat, ada sahabat yang tiba-tiba berdiri minta doa. Ini menjadi dalil bahwa saya ngomong pas khutbah itu nggak apa-apa. Paham? Nah, makanya di Mazhab Syafi'i apa? Ngomong pas khutbah selama itu ada maslahatnya, nggak batal sholat Jumatnya. Gitu. Nggak batal, cuman ya nggak sempurna aja. Akhirnya ngomong minta doa agar Allah menurunkan hujan. Akhirnya Nabi berdoa, kemudian seminggu itu hujan terus sampai banjir. Nah, minggu depannya pas sholat Jumat sama, ini orangnya sama. Ya Allah, wahai Nabi Muhammad, tolong berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini karena hewan ternak saya kebanjiran dan lain sebagainya. Akhirnya berdoa, berhenti. Allahumma ala tirabi wal akam wa manabitis syajari wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini kan doa biar enggak hujan deras kan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma askina waitan maritan hani'an mari'an mari'an sahan aman wadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin.
Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'al minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhanki wa la nashku illa ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adirna al-dhar'a wa anzil alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard wa kshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara fa arsilis samaa alaina midrar. Ini doa lengkapnya. Ya, doa lengkapnya. Wa yaktasilu. Nah, kalau sudah turun hujan dianjurkan gini, wa yaktasilu fil wadi, dianjurkan untuk semua orang yang hadir itu untuk mandi fil wadi di tempat idza sala, di tempat atau sebuah ya kayak kolam gitu atau ya kolam ya. Idza sala, ketika Allah sudah menurunkan hujan, biar mereka apa langsung menikmati air hujan itu. Fa yusabbihu lirra'di wal bar, ketika ada petir yang menyambar dan sebagainya bertasbih. Intahat az-ziyadah wa hiya lituliha la tunasibu halal matni minal ikhtisarul alam. Dikomentari sama Syekh Ibnu Qasim. Ini kalau ditaruh di sini doanya terlalu panjang, nggak cocok dengan tema kitabnya yang hanya mukhtasar ya, yang ringkas-ringkas. Maka ini doanya seharusnya tidak usah ditulis. Tapi ya nggak apa-apa. Soal, perhatikan.